Tribuners Adam Rahayaan gagal maju Pilkada Tual, kini terancam dibuai selama 7 tahun gara-gara korupsi. Mantan Wali Kota Tual Maluku Adam Rahayaan dituntut 7 tahun penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Rahayaan adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan cadangan beras pemerintah Kota Tual pada tahun 2016 hingga 2017 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Esther Wati Muri dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat 30 Agustus 2024 sore. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wilson Shriver dengan anggota Majelis Hakim Antonius Sampe dan Heri Anto Simanjuntak. Selesai tuntutan penjara, JPU juga meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Dalam sidang dengan kasus yang sama, JPU juga menuntut mantan Kepala Bidang Rehabilitas dan Bantuan Sosial Dinas Kota Tual, Abbas Apollo Renwarin, dengan hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, JPU meminta agar terdakwa membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dalam amar tuntutannya, JPU menilai perbuatan kedua terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Adam Rahayaan sebelumnya sempat mendapat rekomendasi B1 KWK dari Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Kota Tual, meski statusnya sebagai seorang terdakwa korupsi. Namun menjelang pendaftaran ke KPU, Partai Demokrat resmi membatalkan surat rekomendasi untuk Adam dan mengalihkannya kepada pasangan lain. Adam Rahayaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi cadangan beras pemerintah tahun 2016 hingga 2017 pada tanggal 27 April 2024. Saat menjabat sebagai Wali Kota Tual, Adam mengeluarkan perintah kepada Kabid Pendistribusian dan Bantuan Sosial untuk membuat administrasi penetapan status tanggap darurat. Bahwa telah terjadi bencana kemarau panjang dan cuaca ekstrim di Kota Tual. Penetapan tersebut tanpa kajian dan instansi teknis terkait. Tersangka lalu menandatangani surat penetapan status tanggap darurat dan surat itulah yang dipakai sebagai dasar permintaan cadangan beras pemerintah Kota Tual. Padahal di Kota Tual tidak terjadi bencana. Cadangan beras pemerintah tersebut rupanya tidak sesuai peruntukan dan dipakai untuk kepentingan politik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.